Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan objek studi geografi. Nah, apa sih sebelum kita masuk ke objek studi geografi, kita harus perlu tahu ya tentang apa itu geografi. Nah, saya jelaskan ya, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi yang di dalam bumi, yang intinya itu ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, kalau berkaitan dengan objek geografi itu dibagi menjadi dua, yaitu objek material dan yang kedua objek formal. Kalau objek material dibagi menjadi beberapa aspek, yang di dalamnya itu ada litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, kalau yang kedua, objek kajiannya itu menyangkut dua aspek. Kalau tadi yang material, sekarang yang formal ya teman-teman. Kalau yang formal itu ada dua, yaitu pertama, ada aspek fisik. Aspek fisik ini berkaitan dengan permukaan bumi, dengan yang kaitannya itu dengan permukaan bumi, buminya itu sendiri, secara fisiknya buminya itu seperti apa. Nah, itu merupakan aspek fisik. Kalau aspek sosial itu berkaitan dengan budaya, interaksi sesama manusia. Nah, itu merupakan aspek fisik. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang konsep geografi. Nah, di sini sudah ada yang mempelajari apa saja konsep geografi? Ada nggak? Kalau nggak ada, saya akan menjelaskan dan memaparkan apa saja konsep geografi. Yang pertama, ada konsep lokasi. Apa sih itu konsep lokasi? Konsep lokasi ini merupakan konsep di mana menerangkan atau menjelaskan letak suatu kajian geografi. Nah, jadi konsep lokasi ini berkaitan dengan letak. Kalau yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak ini berkaitan dengan jarak antara satu kota dengan kota yang lain. Nah, jadi antara kota satu dan kota dua ini mempunyai jarak. Nah, yang ketiga ada konsep morfologi. Konsep ini berkaitan tentang daratan muka bumi. Nah, kalau konsep ini bisa berkaitan dengan fisik bumi ya, karena konsep ini berkaitan dengan hasil penurunan atau pengangkatan wilayah melalui proses geologi. Kemudian yang selanjutnya ada konsep keterjangkauan. Jadi kalau sudah memiliki konsep jarak, kita itu memiliki sarana prasarana yang bisa menjangkau antara kota satu dan kota dua. Nah, itu merupakan konsep keterjangkauan. Kemudian yang selanjutnya ada konsep pola. Konsep ini berkaitan dengan persebaran flora dan fauna. Jadi setiap wilayah itu mempunyai perbedaan persebaran flora dan fauna. Contohnya, kalau di Jepara itu banyak sekali pantai. Banyak sekali pantai ada, kemudian ada gunung. Tapi kalau kita membicarakan tentang Kudus, tidak ada pantai sama sekali. Nah, hal ini itu berkaitan dengan konsep pola. Yang selanjutnya, konsep aglomerasi. Konsep ini berkaitan tentang pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan pemukiman. Konsep ini itu berkaitan dengan itu ya teman-teman, adaptasi lingkungan antara satu orang dengan banyak orang. Yang selanjutnya, konsep nilai kegunaan. Konsep ini berkaitan dengan manfaat. Jadi begini teman-teman, kita itu mempunyai sebuah lahan untuk dimanfaatkan, ditanami jagung, ditanami padi. Nah, dari hasil jagung atau padi itu bisa kita jadikan beras, bisa kita manfaatkan untuk makan sehari-hari. Kemudian jagung. Nah, kalau dari jagung itu mungkin kita bisa menjualnya. Jadi ada nilai kegunaannya, yaitu bisa menghasilkan uang.
Yang selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Nah, konsep ini itu sangat berkaitan dengan kesosialan seseorang. Konsep ini berkaitan dengan interaksi satu orang dengan yang lainnya. Konsep ini sangat bermanfaat sih menurut saya ya, karena jadi kita itu bisa mengenal satu sama lain. Kemudian konsep diferensiasi area. Konsep ini berkaitan tentang perbedaan area satu dengan area yang lainnya. Jadi konsep ini itu juga berkaitan dengan adanya perbedaan, misalnya perbedaan dari adanya manfaat atau manfaat dari suatu wilayah, atau perbedaan dari segi permukaan bumi atau yang lainnya. Nah, itu tuh termasuk konsep diferensiasi area. Nah, yang selanjutnya konsep keterkaitan ruangan. Geografi itu kan suatu ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi, yang ilmunya itu tidak bisa paten. Kalau misal hari ini seperti ini, besoknya lagi bisa berubah, besoknya lagi bisa berubah. Jadi sifatnya itu dinamis gitu loh teman-teman. Nah, kalau konsep keterkaitan ruangan ini berkaitan dengan cakupan luasnya suatu wilayah. Jadi itu gini loh teman-teman, kalau Jepara ruang lingkupnya itu masih mencakup desa ini, desa Monggo, desa Sumanding. Nah, itu merupakan konsep keterkaitan ruangan. Jadi satu sama lain itu memiliki keterkaitan yang bisa digunakan untuk yang bisa dijadikan untuk kalau satu kota itu ada kekurangan, satu desa itu ada kekurangan, maka kita dari desa lain itu bisa melengkapi. Nah, itu yang dimaksud konsep keterkaitan ruang. Terima kasih. Jadi, pelajaran hari ini kita itu membahas tentang konsep geografi dan studi geografi. Semoga kalian paham ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.